Fadia ditafa. Fadia ditafa. Sudah keluar Ustaz. Oh, nah, maaf ya. An-Nazma Fauzan. Hadir Ustaz. Hadir. Siti Teguh Utami. Hadir Ustaz. Najwa Lupita. Najwa. Lama ya. Lama tadi. Nurul Farah. Nurul Farah. Hadir Ustaz. Kemudian Didik Supatmadi. Didik. Belum juga ya. Jadi, ibu sekalian, kalau pakai earphone biasanya terkendala bunyi apa namanya suara tidak masuk ya, tapi dilepas saja earphone-nya itu normal lagi. Imron Waila, Hadir Ustaz. Ummu Abdurrahman, Hadir. Zahra. Hadir Ustaz. Nah, baik. Eh, ya, ibu sekalian, ada yang baru masuk nggak kira-kira? Yang belum merasa terabsen, terpanggil namanya. Ada Didi Supatmadi, Najwa, kemudian Eka Lutfia, Gifar ini izin ya. Baik, untuk session pertama kita persilakan kepada Uktina Lestari Pujastuti untuk mempresentasikan makalahnya. Tafadhali. Nah, Ustaz. Tapi sebelumnya mohon maaf karena anak tidak bisa share screen, guys, Ustaz. Ini insya Allah anak kirim PDF-nya ke grup. Iya, iya. Coba kirim aja nanti kita share. Oke. Sebentar Ustaz, masih loading. Sudah, nggih, sudah saya share di grup Maharo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan Ana ya menyampaikan materi tentang definisi dan ruang lingkup Maharatul Qiraah. Adapun Maharatul Qiraah dari 4 maharoh atau keterampilan dalam pembelajaran bahasa Arab, ya ini yang pertama maharoh istima, kemudian ada maharoh kalam, maharoh qiraah, dan maharoh kitabah. Maharoh qiraah sendiri adalah keterampilan membaca yang merupakan kompetensi linguistik, ya, kompetensi bahasa untuk memahami makna teks tertulis dengan lancar dan tepat. Adapun ruang lingkupnya yang pertama, bacaan yang fasih dan benar, yaitu kemampuan membaca teks dengan fasih dan benar sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Kemudian ruang lingkup yang kedua, pemahaman kosakata dan kalimat, yaitu kemampuan mengidentifikasi dan memahami arti dari kata-kata dan kalimat yang digunakan dalam teks. Ruang lingkup yang ketiga, yaitu analisis teks. Analisis teks yaitu kemampuan menganalisis teks untuk memahami ide-ide yang terkandung
yang terkandung di dalam teks tersebut, yang bukan hanya sekedar penerjemahan secara literal. Yang maksudnya mampu memahami ide yang terkandung di dalam teks tersebut, bukan hanya menerjemahkan secara textbook. Kemudian ruang lingkup yang keempat, menentukan ide utama. Ini kemampuan untuk mengidentifikasi ide pokok atau gagasan utama dari sebuah paragraf. Dan yang terakhir, yaitu menghubungkan ide-ide, yaitu kemampuan mengaitkan ide-ide yang berbeda dalam teks untuk membentuk pemahaman yang koheren dan menyeluruh. Pemahaman yang koheren maksudnya yang selaras. Ya, jadi dalam suatu teks biasanya kan terdiri dari beberapa paragraf. Nah, ini hendaknya bisa memahami semua ide yang ada dalam teks itu secara selaras dan menyeluruh. Nah, demikian yang bisa Ana sampaikan, Ustadz. Jazakumullah khairan. Ana akhiri nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Nah, jadi apa yang kemarin kita pelajari, rasakan, dan hari ini juga dapat penyampaian dari presenter pertama ya, dari absen pertama, bahwa ruang lingkup Maharatul Qiraah itu tadi ya, mampu membaca untuk kelas mahasiswa adalah membaca Qiraatul Kutub yang tidak ada harokatnya seharusnya ya, karena belum dapat PDF yang apa namanya tidak ada harokatnya di kitab Jurumiyah ini. Kenapa kita pilih Jurumiyah? Karena bahasanya mudah ya. Kalau kita mungkin di Magister di sini mungkin pakai bahasa yang sulit. Yang misalnya kalau di kitab ABY itu jilid 3, jilid 4 itu sulit bahasanya, lebih sulit daripada jilid 1 2 ya. Nah, nah jadi eh, ya seperti itu. Jadi kita memudahkan belajar ya, tapi maksudnya biar antum juga tidak kesulitan ya, semuanya merasa mudah untuk belajar. Nah, jadi setelah bisa membaca misalnya, kemudian yang kedua tadi apa namanya? Bisa memahami isinya, apa isinya ini kan gitu. Memahami kosakatanya dan sebagainya. Nah, itu ruang lingkup yang kedua. Ruang ketiga menganalisis, bisa menganalisis bahwa bisa menghubungkan gitu ya antara teks sebelumnya dengan sesudahnya dan menentukan ide utama ya. Kalau ide utama itu cerita sebenarnya ya, misalnya ketika ada apa namanya, ini ide pokoknya apa, ide utamanya apa, seperti itu. Tapi kalau di pelajaran kitab ya semuanya menjadi ya penting ya, tidak ada yang apa namanya, tidak ada yang tidak penting, semuanya penting ya, seperti dalam sajian kitab kemarin itu ya. Baik, ikhwas sekalian, Ana coba carikan kitab Jurmiyah sebagaimana kemarin ya. Eh, maaf, ternyata cukup pendek ya presentasi satu orang. Nanti kita coba rembuk kalau misalnya langsung 4 orang begitu gimana. Tapi harus siap semua tentunya. Tapi nggak apa-apa, nanti kita coba untuk pekan depan ya. Ini kita apa namanya, perkuliahan berlangsung sampai jam ini kita lihat jadwal ya. Ini biar tidak lebih. Nah ini. Jadi untuk Kiroah nanti sampai jam 8.40 ya, masih 1 jam 30 menitan ya, cukup panjang. Baik, kita kembali ke kitab Jurumiyah. Ini Jurumiyah yang baru lagi, bukan yang kemarin. Baik, kita coba upload Jurumiyah.
banyak. Ustadz, Afan izin bertanya. Iya, ya, silakan, silakan. Kalau yang nomor lain juga ingin presentasi hari ini gimana, Ustadz? Boleh, 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 boleh. Monggo, silakan. Sambil Anda mencari kitab jurnal. Ya, silakan. Kalau mau presentasi juga boleh, silakan. Ya, anak izin untuk presentasi sekarang ya, Ustadz. Oh, yang apa? Yang judul apa judulnya? Nomor 4 yang tentang tujuan ini, Maharatul Qiraah. Hmm, eh, maksudnya satu orang, antumnya juga. Iya, iya, iya. Monggo, monggo, lah apa-apa. Sambil Anda cari-cari file untuk ini. Monggo, totally. Nah, izin untuk share screen terlebih dahulu. Apakah sudah terlihat? 6. Iya, silakan, tafadhali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Di sini anak akan mempresentasikan tentang tujuan pembelajaran Maharatul Qiraah di tingkat pemula dan lanjut. Tujuan utama dari pembelajaran Maharatul Qiraah pada dasarnya itu agar peserta didik mampu memahami teks berbahasa Arab dengan baik. Bukan sekedar melafalkan huruf dan kata, tapi tujuan ini berbeda sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik. Apa saja tingkat kemampuan peserta didik di sini terbagi menjadi dua, yaitu pemula dan lanjut. Kemudian untuk pemula, fokus utamanya adalah pada pengenalan, pelatihan teknis, dan pemahaman dasar. Rinciannya yaitu yang pertama bisa mengenal huruf dan kosakata. Oh iya, Afan, sebelumnya apakah slide-nya sudah berubah? Sudah. Ya, sudah, sudah. Nah, Yaitu dia peserta didik mampu membaca huruf, kata, dan kalimat sederhana dengan benar. Kemudian yang kedua, bisa meningkatkan kelancaran membaca. Jadi dari sekedar mengeja ke bacaan yang lancar. Kemudian yang ketiga ada pemahaman literal. Jadi peserta didik mampu menangkap arti kata dan kalimat sederhana. Yang keempat, melatih keterkaitan bunyi dan makna. Jadi peserta didik tidak hanya melafalkan, tapi juga tahu arti globalnya. Kemudian yang kelima bisa tujuannya menumbuhkan minat baca, yaitu agar peserta didik tidak merasa kesulitan atau takut terhadap teks Arab. Kemudian di sini kita rangkum berarti untuk tingkat pemula, tujuan utamanya adalah membentuk dasar keterampilan membaca yang lancar, benar, dan mulai memahami makna sederhana. Kemudian untuk tingkat lanjut, fokusnya sudah bergeser yaitu pada pemahaman mendalam, analisis, dan kritis. Nah, jadi yang pertama di sini tidak hanya arti kata per kata, tetapi juga maksud keseluruhan teks. Kemudian tujuan yang kedua, analisis terus struktur teks. Jadi peserta didiknya mampu memahami gaya bahasa, qawaid, serta susunan kalimat. Kemudian tujuan yang ketiga bisa menangkap ide pokok. Jadi peserta didik di tingkat lanjut ini mampu menyimpulkan, menentukan informasi tersirat, dan membedakan ide utama dengan tambahan. Kemudian yang keempat bisa kritis terhadap teks ya. Jadi peserta didik mampu menilai isi, membandingkan dengan teks lain, dan mengambil manfaat. Kemudian yang keempat
skimming, dan scanning. Di sini adalah salah satu cara membaca. Jadi peserta didik mampu menggunakan cara yang efektif dalam memahami teks meskipun panjang. Kemudian yang terakhir, untuk membangun budaya literasi Arab. Jadi peserta didik di tingkat lanjut, mereka terbiasa untuk membaca kitab, artikel, ataupun literatur berbahasa Arab sebagai sumber ilmu. Jadi di level lanjut, tujuan utamanya adalah mampu memahami, menganalisis, dan mengambil manfaat dari teks Arab secara kritis dan mendalam. Ya, di sini bisa kita rangkum dari salah satu tujuan utama ya dari pembelajaran Maharotul Qiraah untuk tingkat pemula adalah mampu membaca dengan lancar dan memahami makna sederhana. Adapun untuk tingkat lanjut, mereka mampu menganalisis, memahami konteks, dan berpikir kritis dari teks Arab. Sekian dari saya. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan ya. Selanjutnya kita akan share ya kitab yang Matnul Jurmi ya seperti kemarin ya. Sudah kelihatan belum ya? Nah ya. Baik, ya sekalian, ini sekarang gundul beneran ya. Jadi kalau kemarin kan masih ada harokatnya, sekarang tidak ada harokat sama sekali ya. Tentu ini lebih menantang untuk dibaca ya, sehingga mendapatkan bacaan yang bagaimana kita bisa betul-betul bisa membaca ya teks gundul ini. Baik, kemarin sudah sampai ke gilirannya Siti, siapa namanya? Siti siapa namanya itu kemarin? Ya. Ini ada, apa kita urut dari sini aja ya, Nurul Farah dulu ya. Ya silakan Nurul Farah dibaca. Ini kan lebih enak, nggak bolak-balik. Ya silakan. Diartikan dulu, diartikan nih satu teks penuh banyak ya. Atau mau dijeda sampai separuhnya juga boleh. Silakan Nurul Farah. Anti mana? Nah, Ustaz. Nah, silakan. Kalau baca kemarin kan sudah ya, coba memahami dulu apa nih satu bab ini tentang apa sih masalahnya gitu kan. Maksudnya membahas tentang apa, silakan. Mau dibaca dulu atau mau langsung diterjemahkan? Ya. Kan memahami makna kan salah satu membaca itu memahami makna ya. Mau memahaminya atau membaca dulu, monggo. Ya, baik. Kesulitan nggak? Kalau kesulitan ya kita coba yang lain ya. Ada Abidah nih, ini maafkan ya, muncul lagi karena ada A di situ. Karena kalau anak ke apa namanya ke si akad lagi bolak-balik itu nggak kebaca nanti apa namanya berubah-berubah gitu ya. Sekarang Abidah silakan dibacakan. Yang dari Anwa'ul Kalam, Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Anwa'ul Kalam. Al-kalamu huwa al-lafzul murakkabul mufidu bil wad'i wa aqsamuhu thalathatun. Ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'na. Fal ismu yu'rafu bil khafdi wa tanwin wa dukhulil alifi wal lam wa hurufil khafdi wa hiya min wa huruful khafdi wa huruful khafdi wa hiya min wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba wal ba wal kaf wal lam wa hurufil qasam wa hiya al wawu wa huruful qasam wa hiya al wawu wal ba'u wat ta'u wal fi'lu yu'rafu biqad was sin wa sawfa wa ta'it ta'nis as-sakinah wal harfu ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Nah, Mas Santi, Masya Allah. Baik, coba sekarang sudah dibaca, apa yang antum anti tangkap terkait dengan isi dari bab ini?
Ya, Silakan. di bab ini menjelaskan tentang pengertian kalam dan jenis-jenis kalam, juga ciri-cirinya. Ya, silakan dijelaskan. Karena artikan gitu Ustaz, apa gimana Ustaz? Ya, apa itu kalam? Gitu. Kalam itu adalah Anwa'ul kalam, jenis-jenis kalam. Al-kalam huwa lafzul murakkabul mufidu bil bati. Al-kalam yaitu lafaz yang tersusun yang memberi faedah. Dengan wad'i itu apa Ustaz? dengan kedua penafsiran ya, kalau kita lihat di kitab syarahnya, bil batni itu dengan makna disengaja, bil qasdi ay bil qasdi, atau dengan disengaja, artinya ngomongnya itu dalam kondisi sadar ya. Kemudian yang kedua, makna kedua, bil luwatil arabiyah ya, harus menggunakan bahasa Arab ya. Tapi sebenarnya dengan kata-kata lafat itu, kalau dilihat dari lafat itu kalau dilihat di syarahnya, lafat itu adalah satu kata yang terdiri dari huruf-huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah pasti Arab kan gitu ya. Jadi lebih tepat bil wat ai bil qasdi. Jadi ada orang yang ngomong dalam dua jumlah fi'li atau jumlah ismi ya. Jadi murakkab itu kan terdiri dari dua ya. Ini kan bacanya sudah analisis ya. Jadi tidak hanya membaca tapi sudah menganalisis ya. Murakkab itu artinya tersusun nih. Lafadznya tersusun dari dua. Dua itu bisa isim fi'il atau apa namanya? Isim fi'il huruf ya. Kemudian diomongkan secara sengaja. Misalnya ja'a Zaidun ilal maktabah misalnya. Apa zahaba Zaidun ilal maktabati misalnya. Zahaba telah pergi Zaid ke perpustakaan. Jadi zahaba Zaidun ilal maktabati ya. Zaid telah datang ke perpustakaan. Ini ada zahaba fi'il ya. Zaidun fa'il ya, isim fi'il isim, kemudian ila ada huruf, maktabah isim lagi yang gitu. Jadi minimalkan dua atau lebih ya. Al-murakkab itu terdiri dari dua komponen kalam. Ya baik itu isim fi'il atau fi'il isim atau isim-isim, seperti jumlah ismnya kan dua-duanya isim ya. Misalnya zaitun qa'imun. Zaitun qa'imun kan isim dua-duanya, tapi dia juga kalam. Ya kenapa? Karena sudah tersusun dua atau lebih tadi ya. Al-mufid yang bisa dipahami. Al-mufid itu maksudnya berfaedah, dalam arti maksudnya bisa dipahami. Kalau kita ngomong itu orang paham. Ya, ja zaitun misalnya. Atau zaitun qaimun, orang paham, orang Arab ya. Orang Islam mungkin nggak paham, tapi ini maksudnya kita bicara tentang pengertian kalam indan nahwiyin, menurut orang ahli-ahli nahwu begitu ya. Jadi bil kosti ay bil wat ay bil kosti. Jadi orang yang ngomong tidak dalam kondisi tidur ngigau misalnya ya, atau dan lain-lain serupa dengan ngigau ya. Maka kalau dia ngomong secara sadar maka disebut dengan kalam, gitu maksudnya ya. Bisa dipahami ya? Bisa Nah, insya Allah. Masya Allah, jazakillah khairan. Berikutnya ada azkia. Azkia, mau juga azkia? Oh, sudah Ustaz. Alhamdulillah. Baik, selanjutnya coba dibaca waksamu salah satun, ya, diartikan ya. Dibaca lagi sampai ya makna. Ya, silakan. Waksamu Di salah satu. Waksamuhu salah satun. wa aqsamuhu thalathatun. Ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'nan. Fal Nah, ismu yu'raf. khalas di situ dulu. Ya, silakan. Ini sudah benar bacaannya. Nah, silakan nanti pahami, maksudnya jelaskan apa yang antum baca barusan. Jenis dari al-kalam tadi ada 3, yaitu isim, fi'il, dan huruf. Hurufnya yaitu yang eh, yang dapat dipahami maknanya. Yang bermakna, yang punya makna gitu ya. Atau mendatang, jaa datang ya, maksudnya dia punya makna lah gitu ya. Jadi maksudnya bahwa
komponen kalam, komponen yang menyusun kalam gitu ya. Menyusun kalam itu ada 3. Pertama isim, fiil, dan huruf yang memiliki makna. Seperti min punya makna, ila punya makna, ya kan? An punya makna. Kalau lam ya ada punya makna, tapi ba juga punya makna, kaf punya makna. Ya, walaupun cuma 1 huruf, tapi punya makna. Bisa dipahami ya? Paham tum? Fahim, Nah, Insya Allah. alhamdulillah, nah, jazakallah khairan, masya Allah. Baik, selanjutnya Ahya. Nah, Ustaz. Ya, silakan dibaca fal ismu yu'rafu bil hafzi. Fal ismu yu'rafu bil khafdi wa tanwini wa dukhulil alif wal lam wa hurufil khafdi wa hiya min wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba wal ba'u wal kafu wal lamu wa hurufil qasam fa hiya al wawu wal ba'u wa ta'u. Nah, kelas, bisa cukup situ ya. Baik, nah, silakan nanti jelaskan. Nah, maksudnya dari apa yang barusan dibaca. Hmm. Dan isim dapat diketahui dengan huruf jar, tanwin. Belum. Khafat itu artinya kasroh ya. Khafat itu dia khafat. Khafat itu maksudnya kasroh. Nah, misalnya Zaidun fid dari. Nah, darinya itu kasroh kan. Maka dia pasti isim. Jadi yang berhakot kasroh pasti isim. Gitu. Nah, misalnya Muhammadun fil fasli. Nah, dia harakat kasroh maka pasti isim. Isim ditandai dengan atau dicirikan dengan adanya kasroh. Bahwa dia kasroh maka dia pasti isim. Ya, selanjutnya. Dan alif lam. Wat tanwini. Belum, wat tanwini. Dan tanwin dan Nah, alif lam. iya, tanwin. Contoh bisa kasih contoh nggak yang ada tanwinnya? Baitun. Nah, baitun ya. Berarti setiap yang harokatnya ada tanwin di atas, dapat tanwin dhamma, tanwin kasrah atau fathah, maka pasti isim. Gitu ya. Terus wadul alif wal lam. Dan dan alif lam. Apa maksudnya alif lam itu? Hmm. Dukhul, mana dukhul? Hmm. Aduh. Dan Kemasukan, terdapat memasukkan alif kemasukan lam. contohnya. Al masjidu, al kitabu. Nah, Mbak Santi. Di al-masjidu al-kitab pasti isim karena ada alnya. Begitu ya. Kemudian selanjutnya. Dan huruf khafat itu ada min, ila, wa'an, wa'ala, fi, warubba, walba'u, walkafu, wallamu. Nah, cukup di situ dulu ya. Jadi berikutnya ciri yang lain setelah yang disebutkan tadi, wa huruful qasami dan didahului oleh huruf qasam. Ya, huruf apa? Mohon maaf. Huruful hafzi, huruf jar ya, huruf jar namanya. Kalau di Indonesia huruf jar namanya atau huruf khafat ya. Huruf yang membuat khafat berikutnya. Ya maksudnya isim yang setelah itu dia pasti khafat gitu ya. Apa saja huruf khafat atau huruf jar? Min, ila, an, ala, fi, rubol, ba, wal, kaf, wal, lam, huruful qasam. Dan ini punya makna ya. Min itu artinya dari, kalau ila artinya apa? Ah ya, ila maknanya Ila kepada. ke, ya, menuju ya ke masjid, ke mana itu. Terus an, kalau an dari, An dari ya an dari babu, ya babu sajin, ai babu an sajin. Ya, selanjutnya ala, ala atas, di atas. Terus fi, di dalam, dalam, rubah, rubah,
banyak. Rubba rajulin karimin lakituhu. Saya banyak ketemu laki-laki dermawan, laki-laki mulia. Saya bertemu dengannya gitu kan. Bisa makna banyak, bisa makna sedikit. Ya tergantung belakangnya apa. Kemudian selanjutnya, tapi kebanyakan rubah ya, rubah itu banyak artinya. Kemudian ba apa artinya? Ba bimana ilsok. Ilsok itu apa? Dengan. Ya bisa bermakna ilsok, bisa bermakna apa namanya? Ya maksudnya gini. Marartu bi Zaidin. Marartu saya berjalan bi Zaidin bertemu dengan Zaid misalnya. Banyak bisa bisa bermakna dengan, bisa makna bertemu dan sebagainya. Kaf, kalau kaf maknanya apa? Ma makna kaf? Kaf Kaf litashbih mana? Tashbih? seperti Ya seperti misalnya Zaidun kal qamari misalnya Zaid seperti bulan ya karena dia cakep misalnya cantik cakep sekali maka dia diibaratkan ya atau uh, ya, siapa namanya ya misalnya Zaid kal asadi Zaid seperti singa karena dia galak sekali misalnya. Nah berikutnya lam lam apa? lam milik. Ya milik ya liman hadali misalnya ini milik saya ya berikut liman hadza nah, terus wa huruful qasam. Dan huruf kosam ada al-waw, ba, dan ta. Hmm. Apa huruf qasam itu? Huruf sumpah. Huruf sumpah ya baik selanjutnya adalah An-Nazma Fauzan nah bisa khair ya. Nazma Fauzan wujud Hadir Ustaz. hadir ya coba antum baca wal fi'lu sampai selesai sampai al ciri-ciri fi'il apa silakan Gimana dibacakan Ustaz? wal fi'lu yu'rafu lanjutkan. Wal fi'lu yu'rafu biqad wa wasin ya Ustaz ya. Mm-mm. Wasin wa saufa wa ta'ut Wasini 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 wa saufa mm-mm. wa ta'ut ta'nisi as-sakinati wal Wata it-ta'nisi wata it-ta'nisi wa ta'it ta'nisi as-sakinati wal harfu ma la yasluhu ma'hu dalilul ismi wala dalilul fi'li wala dalilul fi'li. wala dalilul fi'li. Nah, coba antum bacakan eh ya maksudnya apa nih? Wal fi'lu yu'rafu itu. Dan fi'il itu diketahui dengan kod dan sin dan saufa dan tata nis yang bersukun. Yang teknis yang sukun ya, sakinah Yang mati. Hmm, dan huruf itu apa yang tidak apa Tidak yang tidak sesuai, tidak cocok sesuai bersamanya. dengannya tanda-tanda isim dan tanda fi'il dan tidak Nah, dengan tanda fi'il. ya, pelajaran F6. Baik, kenapa tadi ada wasi ini tidak besinu kenapa? Karena sini itu huruf ya Ustaz. Iya, maksudnya harokatnya sini, tai misalnya ya. Ini kan huruf yang mu'rob ya. Mu'rob itu bisa berubah-berubah sesuai dengan amil yang di depannya. Nah, amil yang di depannya apa? Huruf ba ya Ustaz. Iya betul, huruf ba. Huruf ba itu apa? Huruf Harful jar. harful jar. Nah, ahsanta, Masya Allah. Baik, selanjutnya ada
Atika Rahman. Nah, jazakallah khair ya. Atika Rahman maujudah. Maujudah Ustaz. Nah, kita lanjutkan ke bab berikutnya. Ya, udah kelihatan ya. Pindahin. Ya, silakan. Antum baca bab tentang i'rab. Pengertian i'rab aja. Eh, ya, silakan. Babul i'rab. Babul i'rabi. Babul i'rabi. Al-i'rabu huwa taghayyiri Taghyiru. oh, taghyiru awakhiril kalimi biikhtilafil ikhtilafi al-awamili ad-dakhilati 'alaiha lafdhan aw taqdiran. Ya, cukup di situ ya. Coba artikan dulu. Artinya gimana? Kan harus memahami apa yang dibaca ya. Silakan. Artinya apa? Artinya bab i'rab eh i'rab i'rab Hmm, adalah perubahan akhir kalimat hmm, ikhtilafi. betul. Kenapa kok berubah? Kenapa Ustaz? Berubahnya kenapa? Hmm, dikarenakan perbedaan ikhtilaf ya Ustaz. Al-awamil, amil-amil, amil-amil ad-dakhilati yang masuk alaiha kepadanya, lafdzon secara lafaz, au takdiron atau hmm, atau au, atau secara tulisan gitu Ustaz. Baik, ya silakan. Afwan ya, tadi keluar karena sinyalnya kurang memadai ya. Eh, ya, Atika, tadi Ana belum sempat bertanya ya mengenai taghyiru. Kenapa taghyiru? Ini harus jelas ya. Jadi ketika habisnya huwa, ya, jadi kalau huwa itu isim dhamir ya, dia mubtada. Ya, dia mubtada, maka habis itu kalau apa namanya, makanya kita harus memahami ya, misalnya taghyiru adalah. Nah, ketika ada dia adalah, maka itu pasti khobar. Ya, jadi menjelaskan pekerjaannya isim sebelumnya. Jadi kalau ada mubtada khobar. Ya. I'rab adalah perubahan akhir-akhir kalimat. Oh, berarti taghyiru itu pasti khobar, ya, pasti khobar. Maka kalau dia khobar, nah, dia wajib rofa, ya, wajib rofa gitu ya. Kemudian habis taghyiru apa? Awakhiri. Kenapa jadi awakhiri? Karena awakhiri mudhof ilaih, ya. Nah, jadi perubahan akhir-akhir. Berarti awakhir ini adalah mudhof ilaih. Kemudian akhir-akhir apa? Akhir-akhir kalimat, ya, akhir-akhir kalimat. Awakhiril kalimi. Di akhir-akhir kalimat berarti al-kalimi ini juga mudhof ilaih,
ya. Yataghiru dia jadi khobar, kemudian awakhiri dia selain khobar jadi mudhaf, awakhiri mudhaf ilaih, awakhiri mudhaf, al-kalimi mudhafun ilaih. Seperti itu ya. Ini nih harus direkam baik-baik. Jadi maksud Ana kita ini kan sudah nggak seperti kemarin ada harokatnya. Sekarang tidak ada harokatnya, maka kita harus bisa mengira-ngira ini posisinya sebagai apa, gitu ya. Nah, bisa dipahami ya, insya Allah ya. Bisa Ustadz, syukron. Nafwan. Kemudian likhtilafi, lam kan harful jar, ya. Ikhtilafi adalah majrur billah ya. Likhtilafi al-awamil karena perbedaan ya, perbedaan al-awamil. Perbedaan apa? Al-awamili ya. Awamili jadi mudhaf ilaih dari ikhtilafi ya. Kalau ikhtilafi dia majrur karena sebab la. Likhtilafi au liikhtilafi. Al-awamili adalah mudhaf ilaih dari ikhtilafi. Kemudian ad-dakhilati. Ad-dakhilati ini ada al. Al itu maknanya gimana? Maksudnya dengan sebelumnya seperti apa? Yang masuk. Apa yang masuk? Berarti amil-amil yang masuk kan gitu ya. Jadi berarti ad-dakhilati dia naat kepada al-awamili. Seperti itu. Alaiha rujuknya kepada kalim ya, maksudnya masuk kepada kalimat ya, mendahului kalimat. Lafzan kemarin sudah dijelaskan lafzan. Kenapa lafzan nggak lafzun? Karena dia tamyiz ya, posisinya sebagai tamyiz. Tamyiz itu pasti nasab ya. Kemudian au itu huruf atof. Takdiron dia juga atofnya kata lafzan, maka dia juga nasab seperti itu ya. Baik, selanjutnya ada siapa lagi? Habis Atika, na'am jazakillah khairan. Berlian Nurani. Anti ma'ana Berlian. Naam. Naam. Ya, coba antum bacakan setelah itu. Yang falil asma'i ya Ustaz. Ya, belum selesai. Waksamuhu. Wa aqsamuhu arba'atun raf'un wa nasbun wa khafdun wa jazmun. Falil Nah, asma'i cukup di situ. Waksamuhu maksudnya apa tuh artinya? Kita satu-satu ya. wa aqsamuhu dan macam-macamnya arba'ah ada 4. Raf'un rafa' wa nasbun nasab wa khafdun khafat atau jar wa jazmun jazm atau sukun. Nah, Mas Santi, Masya Allah. Coba kenapa dibaca aksamuhu? Wa itu huruf ataf, aqsamuhu di sini karena dia udah menjadi jumlah yang berbeda dari sebelumnya, dia jadi mubtada. Wa aqsamuhu mubtada arba'atun khabar. Nah, ya wawunya itu macam-macam ya. Kalau wawu di pendahuluan itu bukan wawu atof, tapi wawu isti'naf. Jadi kalau atof itu di tengah ya. Wawu atof di tengah. Kalau wawu di pendahuluan sudah titik kok ada wawu, itu namanya wawu isti'naf. Ya, wawu isti'naf itu dia tidak ngamal, tidak ada amal apa-apa. Cuman ya namanya ya ya wastinaf gitu ya, tidak ada amal apa-apa. Dan setiap isim yang berada di depan pasti mubtada. Yang berada di depan ya setelah titik, kalau ada isim misalnya di awal kali pasti dia mubtada. Ya, wa aqsamuhu dan pembagian dari i'rab ya. Arba'atun ada 4. Maksudnya macam-macam i'rab itu ada 4 ya. Selanjutnya ada apa itu? Raf'un tadi ya. Apa baca raf'un? Raf'un Jadi badal ya. Jadi apa? ya jadi badal. Badal ba'di minal kul ya. Badal itu ada 4. Nah, nanti ada badal di belakangnya. Tapi maksud Ana on itu dia rofa juga karena badal kepada arba'atun ya. Badal kepada arba'atun. Ini
Ini maharatul kalam harus banyak, maharatul kira harus banyak ketemu yang seperti ini. Nanti antuna tak tandai ya. Mana yang mubtada kasih mim misalnya, yang khobar kasih kho, kemudian badal kasih ba gitu kan. Nah, jadi biar kita nanti baca lagi, oh ini posisi seperti ini, maka harus seperti ini gitu ya. Biar nanti pas antuna mubarajaah bisa baca dengan tepat ya. Rof'un. Kemudian wanasbun. Kenapa mau baca wanasbun? Wanasbun mengikuti raf'un. Mengikuti dalam hal apa? Naat. Naat? Atof. Nah, ya betul. Atof ya. Ada wawu. Wawu itu sebagai huruf apa? Atof. Iya, Santi. Wawu itu adalah huruf atof. Nah, maka nasbun atof kepada mana? Pada Atofnya kemana? raf'un. Raf'un. Rof'un. Ya. Rof'un. Rof'unnya rofa, maka uh, apa nasbun juga rofa ya karena dia atof kepada rof'un. Nah, ya. Mana bukti atofnya? Ada wawu atofnya. Ini wawu ya. Wanasbun. Terus selanjutnya wa khafdun. Wa khafdun. Khafat juga atof ke raf'un. Ya ke nasbun ya. Nah, Nasbun. nasbun. Wa jasmun. Jazmun atof ke khafdun. Nah, Mas Santi, Masya Allah. Baik. Oke, khair. Selanjutnya ada habis berlian hari satun. Masya Allah, Masya Allah. Ya, selanjutnya. Falil asma'i. Silakan dibacakan. Hari satun. Lagi ke belakang mungkin ya. Didik Supat Madi. Mana Didik Supat Madi? Nanti kalau sudah, ini ada banyak yang bergabung, apa namanya, izin-izin ya. Izin ke belakang, Maksud, izin. Ada ya. Didik Supat Madi ada? ya Ustaz. Nah, ya silakan dibacakan. Falil asma'i. Walil asma'i min dhalika ar-raf'u wan nasbu wal khafdu wala jazma fiha. Nah, Masya Allah, Masya Allah. Nah, bacanya sudah bagus ya. Sekarang kita tinggal bertanya ini. Falil asma'i. Kenapa dibaca al-asma'i? Karena ajar majrur. Iya, jar majrur ya. Asma'i jar majrur. Ya majrurun bimadza? Bila Bila ya. Jadi jar majrur itu maksudnya satunya mengejarkan, satunya diijarkan ya. Jar wa majrur. Jadi lam itu yang mengejarkan, asma'i majrurun bila ya. Kemudian kalau satu pendahuluan, maksudnya setelah titik kan ada kalimat baru kan. Nah, ini kalau dalam teori dalam bahasa Arab diawali huruf jar ya lam kan huruf jar ya. Maka ini juga pasti mubtada khabar. Cuman di sini ada kekhasan ya. Kalau diawali oleh huruf jar, maka yang di depan itu khobarnya atau mubtadanya? nggak tahu Ustaz. Oh, nggak tahu ya. Nah, Anda kasih tahu ya. Jadi yang di awal itu pasti khobar. Ya, pasti khobar. Jadi khobar muqaddam namanya ya. Khobar muqaddam, mubtada muakhar. Khobarnya ditaruh di awal, kemudian mubtadanya diakhirkan. Falil asma'i min dzalik, maka dimiliki oleh isim-isim ya dari maksudnya isim itu memiliki i'rab apa saja. Ar-raf'u mubtada ya. Ar-raf'u mubtada. Ya ini kok saya belajar pakai bahasa daerah jadi ciri-cirinya itu ada. Jadi kalau diawali oleh huruf jar maka khobarnya muqaddam. Khobarnya diawalkan ya. Maka kalau pakai bahasa Madura ya, ini tapi antum kan nggak bisa ya.
Jadi maksud Ana, wah itu ciri khas ya. Antum nanti ketemu lagi, misalnya li rof'i di bawahnya, maka dia khobarnya yang di depan. Ya, li rof'i itu khobar. Ya, dulu juga la asma'i min dzalik ar-raf'u adalah mubtada muakhar. Bisa dipahami ya? Nah, min dzalika dari i'rab itu maksudnya. Ar-raf'u jadi apa? Raf'u jadi Mubtada. nah mubtada muakhar. Ya, Nah, berikutnya. Naam. Berikutnya. dan nasbu, Naam. itu atop ya, Sob? Iya betul, betul. Atau kepada Ar-rafu. nah, Ar-rafu. iya. Atau kepada ar-raf'u. Santa, Masya Allah. Kemudian, Wal khafdu atop aidan. nah, atau faizon ya, karena ada wa atof di sana ya. Kemudian, wala jazma fiha. Kenapa dibaca jazma, bukan jazmu? Eh, karena ada huruf jazm setelah itu. Nah, huruf jazma. Huruf Jaz. huruf apa sih? Nasab. Nah, ahsanta, Masya Allah. Huruf menasabkan ya, huruf. Amilun Nah, nawasib. Min awamilan nawasib. La ya, la nafi ya namanya ya. La nafi jenis. Jadi la nafi ini lana. dia menasabkan isim. Ya, jazma itu isim ya, isim masdar ya. Wala jazma fiha dan tidak ada jazm. Tidak ada sama sekali. Ya, tidak ada jazm fiha dalam isim. Maksudnya tidak Nah, ada isim yang jazm, tidak ada. Ya, cari seluruh apa di mana aja di kitab mana saja nggak ada isim yang jazm, tidak ada. Gitu ya, bisa dipahami ya. Tidak ada satupun la nafi jenis. Ilahnya ini min adawatin nasbi atau min amil nas, jadi salah satu dari amil menasabkan, maka dia menasabkan jazm ya, wala jazma fiha. Nah, ahsanta, masyaallah, jazakallah khairan. Selanjutnya ada siapa lagi? Hadisatun sudah ada belum? Kelas Ustaz. Alhamdulillah, masyaallah. Baik, selanjutnya dibaca walil af'ali. Sebentar, tidak kelihatan. Walil af'ali min dalika ar-raf'u wan nasbu wal jazmu wala khafdu fiha. Nah, ahsanti, masyaallah, masyaallah, bagus ya. Bacanya sudah benar. Sekarang coba diartikan. Dan fiil-fiil tersebut memiliki tanda rofa, kemudian nasab, kemudian jazm, dan wala khafda fiha, dan di dalamnya tersebut tidak ada khafd atau tidak ada apa namanya kayak jar gitu kan. Ya, tidak ada fi'il yang khofat. Wala jazm, Oh ya, tidak ada. itu maksudnya. Tidak ada fi'il yang khofat. Jadi semuanya hanya fi'il itu bisa rofa, bisa nasab, bisa jazm. Ana mau bertanya lagi nih, kenapa dibaca walil af'ali tadi? Tidak af'alu atau af'ala? Eh, dia dibaca walil af'ali karena di situ ada harfu jar Ustaz, Nah, lam santi ada lam ya. Lam sebagai huruf jar, maka setelahnya pasti khofat ya. masrur. Majrur bila. Min dzalika juga ya majrur bimin ya, tapi kan ini fi mahalli jar ya. Majrur bimin. Kemudian arraf'u. Tadi sebelum masuk ke arraf'u sekarang. Lil af'ali dia khobar apa mubtada? Hmm, mubtada Ustaz. Ya ini perlu Saling dicatat. tasbih. Khobar ya. Khobar
muqaddam namanya, khobar yang diawalkan. Ini ciri khas ya. Jadi setiap pendahuluan yang diawali ada huruf jarnya, maka dia pasti khobar, bukan mubtada. Pasti Pasti ya Ustaz khobar. ya. Pasti. Nah, jadi nahwu itu adalah ilmu pasti, ya. Walil af'ali min dzalik, maka maka dimiliki oleh fiil ya. Maka di sini khobar muqaddam. Kemudian arrafu jadi apa? Sebentar, Ana lagi mencatat. Oh ya, boleh. Jadi kalau misalkan di awal kalimat itu ada ada huruf jar, pasti dia khobar muqaddam juga. Pasti. Betul, pasti. Kalau dia di awal ya, kan di awal ceritanya ya, Sih. sudah tidak kan awal lagi, maka setiap isim yang di awal dan kemudian diawali oleh huruf jar, ya, pasti khobar itu, bukan mubtada, khobar muqaddam namanya. Ya, selanjutnya arrafu. Ar-raf'u dia rafa karena khobar. Bukan sih. Ya, pasangannya mubtada kan khobar, berarti khobar pasangannya Mubtada. mubtada ya, mubtada. Oh, Jadi berarti dia apa namanya mubtada akhir. Kan tadi, iya, muakhar. oh iya begitu maksudnya. Ya, mubtada muakhar namanya. Jadi arrafu itu mubtada muakhar. Ya, mubtada yang diakhirkan karena tadi ada khobarnya diawalkan, maka ini adalah mubtada muakhar. Ya. Nah, kemudian wan nasbu, apa wan nasbu? Wan nasbu dia ataf ke araf utat. Atau kepada arrafu, karena ma'tufnya rofa, maka an-nasbu jadi Rafa. rofa juga. Ya. Arrafu kan jadi mubtada muakhar, maka dia pasti rofa, rofanya dengan dhamma, maka an-nasbu juga ikut rofa, ya. An-nasbu kan ada dalamnya. Kemudian wal jazmu, Wal jazmu dia marfu ataf juga ke sebelumnya Ustaz, ke wan nasbu. terus wala hudha, Wala khafdhu fiha. kenapa dibaca akhfudha bukan hafzu atau hafzi? Karena la adalah la ya min adawatin nawasib, la yang salah satu amil yang menasabkan, la apa namanya? Karisatun, la nafi ya, la nafi jins, la nafi, maka dia menjadi isim setelahnya menjadi nasab, la khafdha fiha. Baik, selanjutnya ada Eka Lutfia. Nah, jazakallah khairan ya. Ini tadi batuk-batuk, mudah-mudahan sembuh ya. Eka Lutfia maujudah? Maujudah Ustaz. Nah, baik. Selanjutnya silakan baca ini judul berikutnya, ini apa itu? Lembabu itu Ustaz? Selanjutnya bawahnya lagi. Babu ma'rifatu alamatul i'rabi. Nah, coba. Yang itu bukan Iya. babu i'rab sekarang Ustaz? Iya, silakan dibacakan. Terus ini jadi apa gitu.
Ini sudah benar ya, bacanya sudah Ya. benar. Nah, Kenapa dibaca? babu di sini, babu ma'rifati idhofah, babnya dia khobar, Ustaz. Karena Ya, ada mubtada yang mahdhuf itu. betul. Mubtada mahdzuf takdirnya Ya, takdir babu hadza. takdiruhu hadza. Takdir Nah, hadza. Santi. babu Terus ma'rifati alamatul i'rabi. Alamatul khobar, khobar? sebentar, alamatul i'rabi idhofah, Ustaz. Iya itu fa ya. Babu ma'rifati alamatil i'rabi. Ai Alamatil, Ustaz. hadza babu ma'rifati alamatil i'rabi. Berarti apa? Ma'rifati jadi apa ma'rifati? Mudhof ilaih. Khobar, mudhofun ilaih. Mudhof ilaih. Babu mudhof ma'rifati Mudhof. mudhofun. Naam. Ma'rifati mudhof alamati mudhofun ilaih. Ya. Alamati mudhof al-i'rabi mudhofun ilaih. Jadi ini bertingkat-tingkat ya. Nah, babu jadi khabar. Ya, ini kan kenapa kita bisa baca? Ini kan harus ada jelasannya. Kenapa bisa dhamma, kasroh dan sebagainya. Babu ma'rifati alamati i'rabi. Nah, gitu ya. Jadi babu itu adalah apa? Khobar. Khabar. Ma'rifati Ya, ma'rifati mudhofun ilaih. Alamatu dia alamati. mudhof. Alamati dia mudhof. Al-i'rabi mudhofun ilaih. Nah, Mas Santi, Masya Allah. Ya. Baik, cukup apa lanjut ini? Eka. Coba, Ustaz, tapi kalau silakan. Kenapa? Anda coba lagi, Ustaz. Lanjutin. Iya, silakan ya. Lirraf'i arba'u alamati. Ad-dhammatu wal wawu wal alifu wan nuni. Wan nuni. Wan nuni. Asraf. Kenapa apa kok? Doma Ustaz. Doma, iya Doma ya. Kan itu setara semua sama ya. Ya, silakan dijelaskan dulu. Kenapa dibaca lirraf'i? Raf'i karena dia ada huruf jar, jadi dia berharakat kasroh. Dan lirraf'i itu dia khabar muqaddam. Biasa. Iya betul, khabar muqaddam ya. Khabar muqaddam arba'u alamati itu dia idhofah. Arba'unya dia mudhof, alamati mudhofun ilaih. Nah, sebelum ke mudhof ilaih, arba'u jadi apa? Itu kan rafa ya. Mubtada gitu. Iya betul, mubtada muakhar. Mubtada muakhar. Berarti mubtada yang di akhir nama satu, mubtada muakhar. Terus udah satu alamati mudhofun ilaih. Dia apa, Ustaz? Khabar. Ad-dhammatu. Jadi badal. Ad-dhammatu dia badal, wal waw dia wanya atau wawunya itu al waw maktuf ya, Ustaz. Iya, iya, al waw atfun ya li dhammah ya wa marfu'un ya kan. Jadi maksudnya dia atau pada dhammah karena maktufnya dia rofa kan. Nah, sebelum jauh-jauh ini ad-dhammatu kan dibaca rofa ya. Tadi katakan badal kemana? Rofa. Alamat. Iya. Bukan. Badal itu
Ya, maksudnya badal kan menggantikan ya, tapi maksudnya badal ba'di minal kul. Jadi badal sebagian kepada seluruhnya. Seluruhnya mana? Arbaun. Arbaun kan ada 4 Oh, semuanya kan gitu ya. Hmm, ya, oh, jadi badal ke arbaun gitu ya, Ustaz. iya begitu. Badal ke arbaun kemudian wawu atau kepada dhamma alif atau kepada al wawu an nunu atau kepada al alifu maka semua jadi rofa begitu ya. Nah, Nah, kan saat ini bertanya tadi yang wal alifu berarti dia atau kepada mana, Ustaz? atau ke wawu. Wal. Oh, Mm-mm. kalau wan nun itu atau ke juga. Alif, alifu. Oh, alif. Oh, jadi atau dilihat sebelumnya gitu ya kepada sebelumnya. Ya. Mm-mm. Oh, Nah, coba jelaskan. Ini sekarang memahami teks ya. Silakan dijelaskan. Ini segini aja. Lirrofi arba oh, alamat. tanda-tanda pada rofa itu ada 4, yaitu huruf tanda-tandanya adalah yang pertama doma, yang kedua waw, yang ketiga alif, dan yang keempat itu huruf nun. Nun ya atau subutun nun. Baik. Asante, Masya Allah, jazakallah khair. Selanjutnya ada, nah, Ustaz Afan, ya. Ustaz Afan tadi Eka Lutfia belum absen. Oh, Eka Lutfi belum masuk ya. Masya Allah. Baik. Nanti Ustaz. Ya, ya. Nah, kita- nanti jangan lupa di menjelang akhir ya. Ini 8.40 masih lama kok ya. Nanti di akhir-akhir jangan lupa yang baru masuk kasih tahu ya. Eka Lutfi di antaranya. Baik, selanjutnya ada Fajar Yasin. Nah, ini Roisul Fasal ini ya. Al anta ma'ana Fajar Ustaz. Yasin. Nah, ya. Baik, selanjutnya coba antum lanjutkan Jadi itu. Ustaz. Ya, terdengar, terdengar. Pak Ahmad Domatu, silakan baca. Bismillah fa amma dhammatu fatakunu alamatan lirraf'i fi arba'ati mawadhi'a fil ismil mufradi wa jam'it taksiri wa jam'il wa jam'il muannatsis salimi wal fas wal fi' wal fi'lil mudhari' alladhi lam yattasil bi akhirih syai'un. Ya, cukup, cukup. Situ dulu, yakfi ya. Nah, hasbuh. Coba silakan jelaskan kenapa Ahmad Domatu. Kenapa Domah? Mufrad Sad. Mufrad. Mubtada Sad. Iya, mubtada. Kan mubtada maka rofa ya. Nah, fatakunu. Alamatan, nanti baca alamatan apa? Maf'ulun bih Sad. Oh, maf'ulun bih? Eh, Kana yakunu. Oh, Eh, Afwan Sad. Eh, khobar kana. iya, betul ya. Itu khabar kana. Hmm. Di fi arba'ati mawadi. Fi arba'ati itu jadi khobarnya dhammah ya. Fa'amad dhammah tuh. Fi arba'ati dibaca arba'ati karena Majrur Sad. majrur bi fi. Naam. Majrur bi fi. Naam mawadi'ah. Kenapa di mawadi'ah enggak mawadi'i? Karena dia mamnu minas sorof Sad. Ghair Nah, munsharif. nah, ya. Dia masuk ismul ladzi la yansharif, isim yang tidak menerima tanwin, ikut wazan mafa'ilah. Nah, ikut wazan mafa'ilah dia ini mudhof ilaih seharusnya mudhof ilaih kan kasrah ya, Iya Sad. majrur. Tapi majrurun bil fathah. Nah, majrurun bil fathah limadza? Ya, Li'annahu min ismil ladzi la yansharif. Dia masuk ismil ladzi yansharif. Ismil ladzi yansharif dia khafat dengan fathah. Ya. 6. Kemudian fil ismil mufradi. Ya, kenapa ismil mufradi? karena dia majrur bi fi Sad. Majrur fi, masya Allah, santai, asanta, masya Allah. Kemudian wajam taksiri, wajam'i apa? Kenapa dibaca wajam'i? Dia atof kepada isim Sad. Nah, atau pada ismil mufradi ya. Kemudian wajam'il muannatsis salim. Coba ini sudah mudah sebenarnya ya. Sekarang antum coba jelaskan aja artinya apa itu. Dan adapun domah maka dia menjadi
alamat rofa itu dalam empat tempat. Empat. Yang pertama pada isim mufrad, yang kedua pada jamak taksir, yang ketiga pada jamak muannats salim, dan yang keempat pada fiil mudhari yang tidak bersambung di akhirnya dengan sesuatu apapun. Masya Allah. Nah, ini mau nanya lagi. Nah, yattasil. Kenapa dibaca yattasil? Karena dia majzum bilam. Majzum bilam. Nah, Masya Allah. Syai'un. Nah, kenapa baca syai'un? Enggak syai'in aja. Karena dia fa'il dari yattasil. Nah, ahsanta, Masya Allah, mumtaz. Baik, selanjutnya, jazakallah khair. Selanjutnya ada siapa? Imran. Hai, Nah, nah, Ustaz, Imran. Mazid, Masya Allah. Coba antum membacakan selanjutnya. wa ammal wawu fatakunu alamatin lil raf'i fi mawdi'ain fi jam'il mudzakkar salim wa fil asma'il khamsati. Nah, Ustaz. Nah, cukup di sini dulu ya. Nah. Baik, wa amal waw. Kenapa disebut waw? Waw gak wawi saja. Karena khobar muqaddam. Bukan, jadi mubtada ya. Oh, mubtada. Mubtada. Sama kayak amad dhamma sama mubtada juga. Kemudian alamatan. Kenapa dibaca alamatan? Khobar kana, Ustaz. Khobarnya karena itu ambil nawasih tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Isim. Isim menasabkan khabar. Ya. Isimnya mustatir ya. Mustatir. Ya. Nah, kemudian liraf'i fi mawdi'aini. Fi mawdi'aini itu isim apa itu? Mawdi'aini. Apa dua, Ustaz? Iya, apa? Isim Ta'ni, isim ta'ni. Tasniyah. Nah, Ustaz, tasniyah. Isim tasniyah atau musanna ya. Isim tasniyah dia rofa dengan alif, nasab dan dengan ya. Ya, makanya di fi ini. Kenapa khofat ya? Karena ada huruf jar. Di jam'il mudzakkari salimi. Kenapa jam'i? Baca jam'i kenapa? Jar majrur, Ustaz. Ada huruf jar. Nah, huruf jar. Nah, itu. Nah, Ustaz. Iya, fi gitu ya. Nah, ya, wahiyah terus lanjutkan. Wahiyah abuka. Wahiyah abuka wa akhuka wa hamuka wa fuka wa dzumalin. Nah, Masya Allah. Baik. Cukup ya. Selanjutnya ada jazakallah khair. Lestari. Lestari ketemu lagi Lestari ya. Lestari. Nah, silakan dibacakan lagi. Lestari anti mana? Nah, Ustaz. Nah, silakan. Wa amal alifu fatakunu alamatan liraf'i fi salasatil fi tasniyatil asma'i khossatan. Nah, khossatan. Nah, cukup di situ aja. Silakan dijelaskan. Wa amal alifu. Kenapa dibaca alifu, enggak alifi saja? Ya, karena mubtada, Ustaz. Mubtada, ya. Mubtada khabarnya jumlah ya, di belakangnya itu khabar. Alamatan, kenapa dibaca alamatan? Khobar kana. Khobar kana. Lirraf'i, kenapa jadi lirraf'i? Jar majrur, Ustaz. Jar majrur. Tasniyatil asma'i? Jar majrur juga.
Ya, Al-asma mudhof ilaih. ya, nah, khosatan. Kenapa disebut khosatan? Dah khosatin aja. Hmm, hal apa ya Ustaz? Ya, betul lah. Santi, Masya Allah. Hal ya. Itu hal. Hal itu pasti nasab. Hal pasti nasab. Sama tamyiz juga pasti nasab ya. Nanti dibahas juga di kitab ini ya. Nah, Mas Santi, Masya Allah. Jazakillah khair. Selanjutnya ada M. Sapri, M. Zeno. Nah, M. Hadir Sapri, Ustaz. hadir. Naam, Ustaz. Alhamdulillah. Baik, coba antum bacakan selanjutnya. Wa amman nunu. Apa Ustaz layarnya Ustaz? Oh, layarnya nggak kelihatan ya? Coba. Ini kelihatan nggak? Wa amman nunu yang ini. Yang ini. Kelihatan nggak? Nah itu, kelihatan naam, Ustaz. Ya. Wa amman nunu fatakunu alamatan lirrab'i fil fi'lil mudhari'i. Izat tasala bihi domiru tasniyati au domirul jam'i. Au domiru jam'i. Au domirul mu'annasatil mukhatabati. Nah, Masya Allah. Baik, coba antum dhamiru tasniyatin atau dhamiru jam'in. Nah, gitu ya. Gak apa-apa. Anu, fleksibel ya, boleh tanwin. Nah, coba bacakan aman nunu. Wa amman Kenapa? nunu dan adapun huruf nun fatakunu Hmm. alamatan lirrab'i, dia menjadi sebagai tanda untuk i'rab rafa fil fi'lil mudhari'i pada fi'il mudhari. Izat tasala bihi domiru tasniyatin atau domirun jam'in. Eh, apabila telah bersambung dengannya domir tasniyah atau domir jama' atau domir mu'annas, domir yang menunjukkan untuk perempuan, al-mukhatabah yang diajak berbicara. Baik, ini kan arti harfiah ya. Nah, coba antum, ini kan menganalisis juga. Maharatul Qiraah itu diantaranya menganalisis ya. Maksudnya apa itu? Coba antum jelaskan. Lebih konkretnya seperti apa? Eh, dan adapun huruf nun itu dia dapat menjadi tanda sebagai untuk i'rab rafa, itu di satu tempat, yaitu pada fi'il mudhari yang bersambung dengan domir tasniyah atau fi'il mudhari yang bersambung dengan domir jama' ataupun fi'il mudhari yang bersambung dengan domir muannas yang diajak berbicara. Muannas mukhatabah. Konkretnya, sekarang konkret aja lah ya. Ini kalau dalam bahasan lebih mudah, nah kasih kata kuncinya. Jadi yang rofa'an dengan nun atau subutun nun adalah af'alul khamsah. Ya, kalau tadi di di bahasan wawu itu ada asmaul khamsah, maka di nun ada af'alul khamsah. Apa saja af'alul khamsah? Af'alul khamsah yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Nah, ahsanta, Masya Allah. Ya, coba antum jelaskan. Ini kan ada 5 ya. Mana yang tergolong pada domir tasniyah, domir jama, domir muannas mukhatabah? Silakan. Yang tergolong pada domir tasniyah yaf'alani dan taf'alani. Nah, ahsanta, Masya Allah. Yang tergolong pada domir jama' yaitu yaf'aluna dan taf'aluna. Nah, Dan taf'alina itu tergolong pada domir mu'annas mukhatabah. nah, ahsanta, Masya Allah. Mumtaz, ya. Baik, selanjutnya. Jazakallah khair ya. Ada siapa lagi nih? Nabila Salsabila. Anta ma'ana, Nabila. Masya Allah. Ya, coba bacakan. Babul af'al. Babul af'ali. Babul af'al. Kenapa dibaca babul af'ali? Karena babu itu khabar dari
mubtada'nya hadza. Ya, mubtada al-makhdhuf takdiruhu hadza ya. Hadza babul af'ali. Kenapa dibaca al-af'ali? Afwan Ustaz, anak kurang. Ya, makanya disimak ya. Tadi sudah banyak dibahas sebenarnya ya. Ketika orang lain ada ya maksudnya kebagian ditanya, maka antuna fokus ya. Jadi yang lain biar maksudnya bisa ngambil ilmu dari apa yang sedang dibahas sebelumnya gitu ya. Jadi babu itu benar tadi sudah Ana benarkan bahwa babu menjadi khabar dari mubtada yang mahdzuf takdiruhu hadza ya. Ai hadza babul af'ali. Kemudian babu itu selain jadi khabar dari mubtada yang mahdzuf, dia juga sebagai mudhaf ya. Mudhaf pasangannya mudhaf ilaih ya. Kalau mudhaf dia tergantung amal sebelumnya, maksudnya amil-amil yang berlaku sebelumnya ya. Tapi kalau mudhaf ilaih itu pasti ngejar, pasti khafat, pasti itu dijamin ya. Mana-mana sampai hari kiamat mudhaf ilaih pasti khafat. Nah, pasti ngejar. Maka bacanya af'ali, bukan af'ala atau af'alu. Ya. Babul af'ali, bab tentang fi'il. Ya. Jadi af'al itu jamak dari fi'il. Ya, af'al. Babul af'ali, bab tentang fi'il. Masya Allah. Ya. Kemudian bisa lanjut apa gimana? Lanjutnya? Nabila? Anak coba Ustaz. Ya, coba dulu ya, tafadhali. Af'alu salasatun. Madi wa mudhari'un wa amrun. Nah, Masya Allah, santai Masya Allah ya. Ya, madin wa mudhari'un wa amrun. Nah, sekarang al-af'alu kenapa dibaca al-af'alu? Karena dia mubtada Ustaz. Mubtada, ahsanti Masya Allah. Salah satun, kenapa jadi salah satun, nggak salah satin? Kenapa salah satun? Tak salah satin atau salah satan? Karena jadi Nabila? Karena dia jadi khabar Ustaz. Naam, ahsanti Masya Allah. Jadi fiil-fiil itu ada 3. Itu kalau ada bahasa Indonesianya ya. Fiil-fiil itu ada 3. Jadi fiil adalah al-af'al, atau kalau bahasa Indonesia ada pun. Jadi setiap isim yang di depan itu pasti mubtada, kecuali tadi ada tanda huruf jar ya, maka ditukar tuh posisinya ya. Nah, jadi al-af'alu itu mubtada, salah satu khabar. Al-af'alu salah satun ya. Kemudian berikutnya madin. Madin itu asalnya madiyun, asalnya madiyun karena orang Arab itu susah mengatakan madiyun, maka disukunkan ya. Nanti antum bisa belajar di kitab i'lal namanya ya, asal-asal kenapa asalnya madiyun jadi madin, kenapa karena begini itu ada di kitab i'lal namanya. Jadi ada materi khusus i'lal ya, asalnya madiyun, tapi sekali lagi madin itu adalah marfu ya, rofanya dengan doma gitu, takdir, tapi ya takdirnya itu artinya tidak tidak jelas zahir ya. Kalau zahir kan mudhari'un itu rofa dengan zahir ya, tapi ini takdir ya, beda. Nah, coba madin jadi apa tadi? Madin? Iya, marfu dengan doma ya. Iya, takdirnya dengan doma, tapi maksudnya posisinya sebagai apa? Badal. Apa namanya? Oh, badal. Iya, badal dari salah satu ya.
badal dari salah satu, karena dia badal kepada salah satu, sementara salah satunya rofa, maka madin juga rofa. Bisa dipahami? Bisa Ustaz, insya Allah. Ya, alhamdulillah ya. Di badal mengikuti yang diikuti ya, mabdul ya. Jadi apa namanya, madin badal kepada salah satu, maka dia ikut salah satu ya dalam i'rabnya. Kemudian mudhari'un, kenapa dibaca mudhari'un? Karena atau ya, Karena dia atof kepada kepada madin. madin ya, kepada madin ya, atau kepada madin, di mana madin sendiri rofa, hakikatnya rofa gitu ya, hakikatnya rofa ya. Maka dia juga ikut rofa, mudhari'un. Kemudian wa amrun. Atau kepada mudhari. Nah, ahsanti, masya Allah. Nah, baik. Kemudian bisa dipahami ya, bisa dipahami. Coba diartikan itu. Al-af'alu salah satu. Macam-macam fiil. Ada 3, yaitu fiil madi, fiil mudhari, dan fiil amr. Bisa lanjutkan nahwu daraba. Nahwu daraba wa yadribu wadribu. Wadrib. Wadrib. Ya, Wadrib. ya, daraba fi'il apa? Daraba? Fiil madi, Ustaz. Yadribu. Fiil mudhari. Idrib. Fiil amr. Nah, Mas Santi, masya Allah, masya Allah. Baik. Jazakallah khairan. Berikutnya ada najwa lupita. Najwa lupita maujudah. Maujudah Ustaz. Nah, coba Antuna baca selanjutnya. Fal madhi mada. Selanjutkan. Fal madi maftuhul akhiri abadan. Wal amru majzumun abadan. Ya, cukup dulu. Silakan dijelaskan. Fal madhi jadi apa? Jadi mubtada ya. Mubtada. Maftuhu. Khobar. Khabar. Akhiri. Akhir. Mudhof ilaih. Iya betul, mudhof ilaih. Ya. Maftuhu itu mudhof, al-akhiri mudhofun ilaih. Abadan. Abadan hal bukan. Hal. Ahsanti, masya Allah. Hal ya, menjelaskan keadaan ya. Selamanya. Ya. 6. Kemudian wal amru. Wal amru marfu'un. Iya, marfu'un. Mubtada ya. Mubtadaun marfu'un ya. Marfu'un bidomah. Terus majzumun. Majzumun. Majzumun apa? Iya, majzumun apa? Majzumun itu jadi apa? Khobar. Khabar. Ahsanti, masya Allah. Abadan. Hal. Hal itu pasti nasab. Hal nasab. Nah, ahsanti, masya Allah. Coba jelaskan artinya. Dan fi'il madi selalu fathah di akhir. Dan fi'il amr selalu marfu'un di selamanya ya. Majzum. Majzum. Ya, majzum selamanya. Maksudnya selamanya majzum. Ya, ahsanti, masya Allah. Ya, baik. Selanjutnya ada siapa lagi nih? Nurain ya. Nurain, anti mana Nurain? Ustaz. Iya. Silakan bacakan. Fal mudhari'u. Wal mudhari'u. Wal mudhari'u makana fi
awwalihi ihda az-zawaidil arba'illati yajma'uha qawluka anataitu Ana wa huwa itu. anaitu wa huwa marfu'un abadan Nah, hatta yadkhulu alaihi nasibun aw yadkhula jazim. Apa hat, ya? Hatta yadkhula alaihi nasibun aw jazimun. nah, ahsan. Masya Allah, Masya Allah. Baik, coba jelaskan ya artinya dulu, nanti baru rinciannya. Dan mudhari' hmm, dan mudhari' apa apa yang di awalnya ketambahan 4 huruf, yaitu Ihda apa artinya? Ihda itu salah satu dari tambahan huruf yang 4. salah satu dari tambahan 4 huruf yang Ya. di yang di jamak, yang jamaknya Terkumpul yang terkumpul pada kata ana itu, yaitu selalu marfu. ya, fi'il mudhari' selalu marfu ya. Sampai Sehingga sampai ada amil, ada kemasukan padanya nasab dan jazm. ya Amil amil nasab dan jazm. ya ahsanti, Masya Allah, amil nasab atau amil jazm. Jadi dia selalu akan rofa sampai kemudian atau kecuali ada bukan kecuali ada ilah ya. Sampai ada apa namanya kemasukan amil nasab atau amil jazm. Ya, misalnya yaf'ulu ya. Tidak ada apa-apa di depannya pasti yaf'ulu. Kalau ada lan menjadilah yaf'ula. Ada lam seperti tadi, lam yattasil misalnya. Asalnya yastasilu ya. Akan memasukkan lam jadi lam yattasil. Nah, baik. Ini apa namanya makna dari apa yang sudah dibaca ya kan. Ini maharatul qiraah. Nah, sekarang Ana mau tanya-tanya nih sedikit terkait dengan apa yang sudah dibaca. Wal mudhari'u. Nah, wal mudhari'u wawunya wawu apa ya? Wawu atof. Wawu atof. Atau ini didahulukan, pendahuluan masih sudah titik ya. Nih, sudah titik berarti pendahulu ada kalimat baru ya kan? Di wawunya berarti wawu istinaf. Wawu apa? Wawu istinaf. Wah, bagus. Selanjutnya al-mudhari'u. Mubtada. Ya, Santi, Masya Allah. Ya, selanjutnya. Makana khobar. Biar khobar jumlah ya. Khobarnya khobar jumlah itu akumulasi dari semuanya. Itu adalah khobar. Terus Fi huruf jar. Awali. Awalihi
ismun majrur. Majrur. Nya Ihda. banyak. Hanya jadi mudhofun ilaih. Ihda. Mudhaf. Az-zawaidi mudhafun ilaih. Al-arba'i ma'at. Nah, Asanti. Allati na'at juga. Allati isi mausul. Ya jama'u. Yajma'u fil mudhari. Fil mudhari. Ha. Maf'ulun bih. Maf'ulun bih. Qauluka. Qaulu fi'il Fa'il. fa'il. Jadi hanya itu maf'ul bih tapi diawalkan ya. Di qaulukanya yajma'u qauluka. Ya, itu maf'ul bih tapi hanya diawalkan ya. Qauluka jadi fa'il. Kemudian Ana itu ya apa itu? khobar. Kalau khobar pasti ada mubtada'nya. Sebenarnya gini ya, kok fa'il itu qaulukannya itu sudah fa'il ya. Nah itu adalah ya kan ini apa namanya kalau dalam bahasa Indonesia itu apa ya namanya singkatan ya, jadi hamzah nun ya ta ya, yang mengumpulkan kepada ihdazawa itu adalah perkataan engkau ya, ana itu yaitu ana itu ya, badal kepada qauluka ya, badal kepada qauluka. Badal istimal namanya. Kalau tadi badal minal kul ya, ini badal istimal ya. Kemudian wa huwa marfu'un, wa huwa Mubtada. mubtada. Ahsanti, masyaallah ya. Marfu'un khobar. Abadan hal. Nah, ahsanti, masyaallah. Hatta Isim amil apa amil? Amil apa itu? Amil nawasib, min amilin nawasib. Jadi amil yang menasabkan. Ya dakhula fi'il mudhari alaihi fa'il. Bukan, fa'ilnya itu yang nasibun. Ini nasibun ya. Itu pula fi'il mudhari mansubun bi hatta. Nasab karena ada hatta ya, terus alaihi jar majrur nasibun fa'il ya. Terus au ada au itu au huruf apa?
huruf atof, Naam, ahsanti, Masya Allah. Jazimun, jazimun, atof, atof kepada nasibun. nasibun. Naam, ahsanti, Masya Allah. Baik, host kalian, jazakallah khair, Masya Allah, ini Nur Anison, ya, Masya Allah sampai sini ya. Nanti yang lain ada Okti, Sofi, dan lain-lain. Insya Allah kita lanjut pekan depan ya. Karena waktunya sudah lewat 7 menit. Ya. Baik, sampai sini kita akhiri dulu ya. Insya Allah nanti semuanya kebagian. Nanti mungkin anak awali dari yang Okti ya dan seterusnya ya. Pekan depan tolong diingetin ya biar semuanya dapat ya. Maksudnya yang belum dapat biar dapat juga kebagian ya. Naktafi bihadza wa insyaallah nastamir fi fursa ukhra wa nadallahu subhanahu wa ta'ala bidu'a kafatil majlis subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz. Khairan Ustaz. Wa yakunna. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.